lagi asik-asik ini, lagi goreng nasi, tiba-tiba ada mahasiswa yang di belakang, sensei, hai nandeska gitu ya. Sensei, maaf sensei, itu serbetnya terbakar. Mahasiswa yang di ujung sana bisa lihat bahwa serbet yang saya pakai buat megangin ini fry pan wajan terbakar, kok dari jauh bisa lihat ya. Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video minggu kemarin. Pada waktu saya cerita tentang pengalaman tinggal di Jepang. Video yang kemarin itu saya cerita tentang naik bis ya, tentang pengalaman seru aku pertama kali naik bis. Pengalamannya bisa kalian tonton, bisa kalian coba cek, coba lihat di sini ya. Nanti saya tampilkan di sini, silahkan klik. Seperti yang sudah saya ceritakan minggu yang lalu, saya tinggal di Jepang itu sebetulnya nggak lama-lama banget, cuma yang paling lama adalah pada waktu tahun 2001 sampai tahun 2002. Pada waktu itu saya mengambil program Kenkyu, dalam bahasa Inggris research student, jadi mahasiswa peneliti gitu, selama 1 tahun. Itu yang pengalaman pertama. Minggu lalu saya udah ceritakan detailnya, jadi silakan tonton video yang minggu kemarin. Kemudian ada lagi pada tahun 2006 program pelatihan dosen di Urawa. Kemudian berikutnya lagi tahun 2008 adalah penterjemahan. Jadi ada 3 kali kesempatan. Oke, video kali ini saya masih menceritakan pengalaman pertama kali waktu tinggal di Okayama, yaitu di antara tahun 2001 sampai tahun 2002. Sebagai mahasiswa, ya meskipun mahasiswa peneliti, tapi statusnya kan mahasiswa ya, untuk masuk matrikulasi ke S2, tapi pada waktu itu saya ambil penelitiannya aja. Tapi begini, kita kan punya community sesama mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di masing-masing negara kita punya perkumpulan pelajar dan mahasiswa yang namanya PPI gitu ya. Kalau kami di sana dulu PPIO, singkatan dari Persatuan Pelajar Indonesia di Okayama. Tentu saja sebagai pelajar asing kita dekat, kita punya acara-acara rutin bertemu setiap hari Minggu, misalnya di taman, misalnya di kampus, atau kayak hall pertemuan gitu. Atau kalau dulu di Okayama kita ada ini Okayama Ken Kokusai Center, gedung internasional yang ada di Okayama, kepunyaan Ken, pemerintah prefecture gitu ya. Jadi kalau ada informasi-informasi kayak pekerjaan sambilan atau informasi selain kita saling bertukar berita. Misalnya ada yang membutuhkan bantuan, atau ada yang butuh pekerjaan, atau ada yang butuh mencari tempat kos kalau di sana kita apato, atau kita saling tolong menolong. Nah, saya sudah mempunyai satu pekerjaan sambilan, yaitu mengajar bahasa Jepang di International Center di tengah kota Okayama, seminggu 1 kali pada hari Sabtu. Tetapi begini, kita masing-masing pelajar, kita merasa senang banget ya, senang sekali kalau mendapatkan pekerjaan yang namanya mengajar, karena tentu saja kyuryo-nya atau fee-nya itu lebih besar daripada pekerjaan sambilan yang lain, atau yang kita sebut baito gitu kan. Kalau mengajar itu ya lumayan lah, ada 3-4 kali lebih tinggi daripada baito gitu. Contohnya misalnya kalau baito hanya waktu itu di Okayama hanya sekitar 800 atau 900 yen gitu ya per jam. Tapi kalau baito 1,5 jam kita mengajar, kita dibayar 500 yen gitu kan, beda kan. Pada waktu itu ketua PPI di Okayama tiba-tiba ngasih kabar saya begini, Mbak Santi mau nggak ada tawaran ngajar di
salah satu kampus di sini di Okayama selama musim panas. Jadi beberapa kali aja mengajar memasak. Terus aku, wow, ngajar masak nih. Saya udah ketawa duluan ya. Saya tuh nggak bisa masak gitu. Waktu saya di Jogja, saya itu bukan ibu rumah tangga, maksudnya ceritanya seperti wanita karir, karena saya kan pengajar, saya tuh ngajar di kampus, saya juga bekerja di travel agent, jadi wanita karir jarang masak dan saya memang nggak bisa masak. Tapi pada waktu itu kenapa tiba-tiba perkumpulan PPIO dan ketuanya sendiri yang menghubungi saya bilang malah menawarkan mengajar memasak, padahal namanya pekerjaan mengajar itu semua orang tuh kepingin gitu. Maksudnya waktu itu mahasiswa dari Indonesia gitu tuh paling senang kalau disuruh ngajar gitu. Itu saya agak heran gini, kenapa mas kok nawarinnya ke saya, bukannya lebih senior juga banyak yang pintar masak atau apa. Gini masalahnya Mbak Santi, gini, iya kami ini juga senang aja sih ngajar masak, cuma masalahnya kan bahasanya gitu. Kan kita mengajar itu ngajarnya itu di kayak tandai gitu ya. Tandai itu kayak semacam kalau kita ya kampus diploma gitu ya, college tapi yang diploma gitu. Terus dan itu kan ngajar masak ke mahasiswa di Jepang kan harus pakai bahasa Jepang dan kita kan merasa nggak pede bahasanya. Terus mereka bilang, kan Mbak Santi juga ngajar bahasa Indonesia di Kokusai Senta gitu. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang, jadi saya mengajarkannya bahasa Indonesia dalam bahasa Jepang tentu saja. Dan saya mendengarkan itu, saya merasa oh ini challenge, tantangan juga, tapi saya sebetulnya surprise juga karena ditawarin ke saya karena alasan mereka katanya bahasa. Padahal pada waktu itu ya, mungkin sekarang keadaannya beda ya, tolong teman-teman jangan disamakan dengan situasi sekarang karena saya nggak tahu ya, itu tahun 2001-2002, bayangkan 2001-2002, sekarang aja sudah tahun 2020 kan, berapa tahun yang lalu, jadi ini 18 tahun yang lalu ya. Itu pada waktu itu ya, mahasiswa Indonesia yang khususnya di kota Okayama, kami tuh nggak banyak sih memang, sekitar 20-30 orang ya. Sebagai mahasiswa di Jepang itu kan kita terdiri dari berbagai macam jurusan, mulai dari teman saya, sahabat saya, Mbak Rosa, jurusan kedokteran gigi, terus ada yang jurusan kehutanan, ada yang jurusan nuklir, ada yang jurusan peternakan, ada yang jurusan kimia dan lain sebagainya, macam-macam. Dan saya di sana adalah satu-satunya mahasiswa peneliti yang jurusan bahasa Jepang. Itulah mengapa yang menjadi ketua Mas itu bilang, kami nggak pede mbak, bahasanya takutnya nggak bagus gitu. Meskipun mereka itu ya mahasiswa, ada yang master, ada yang ngambil dokter, waktu ditawarkan seperti itu, wow, saya merasa terhormat dan saya merasa wah lumayan gitu kan. Saya jadi ada mengajar. Setelah saya mengiyakan, oke mas, makasih ya, saya mau. Kemudian saya dikasih nomor kontaknya, saya kontak kampusnya. Ternyata kampusnya itu namanya Sanyo Gakuin Tandai Daigaku. Jadi saya masih punya loh ini kampusnya, kelihatan ini kampusnya. Dan saya waktu itu di ini tanda kenang-kenangan dari jurusan yang meng-hire saya pada waktu itu, saya dikirim ini resep yang saya buat. Kemudian ternyata selama musim panas itu saya mengajar 2 kali gitu, karena kita bergantian dengan masakan dari negara Asia lain seperti dari Myanmar dan lain-lain. Jadi yang dari Indonesia saya mewakili dari Indonesia, saya mengajarkan 2 kali memasak selama musim panas. Ini nanti saya share foto-fotonya. Ini memasak, ini bukan di lab ini. Oke. Jadi beneran kan? Masakannya.
Satu hal ya teman-teman, yang membuat saya sebetulnya agak ragu tadinya antara pede nggak ya ngajar masak. Orang waktu di Indonesia aja, saya waktu di Jogja aja saya jarang masak, bisa nggak ya? Tapi akhirnya saya pikir-pikir gini, oke lah, saya cari masakan yang gampang. Makanya tadi pada pertemuan pertama ada yang utama nasi goreng, ayam goreng, kemudian bikin acar, terus kerupuk gitu ya. Terus pada pertemuan kedua saya membuat juga resep yang gampang gitu. Pertemuan kedua saya bikin martabak telur yang gampang ya. Kalau martabak manis agak susah. Martabak telur, soto kudus. Soto kan gampang. Soto kudus sama pisang goreng sama kerupuk nggak pernah ketinggalan. Jadi gini, saya hanya mikir kayak gini, setiap orang kan pasti bisa masak nasi goreng ya, namanya orang Indonesia pasti bisa. Jadi saya pikir, wah aku pasti bisa lah masak nasi goreng, kenapa mesti takut gitu kan. Yang paling rumit adalah bikin resepnya gitu, nulis resepnya dan terjemahin dalam bahasa Jepang, itu yang rumit ya sebetulnya. Tapi apa boleh buat, karena sebagai dosen bahasa Jepang, di sana saya belajar bahasa Jepang, ya sudahlah saya buat sebisa saya, dan sensei itu sendiri yang merapikan lagi kan bahasa saya. Pada hari hanya kampus di Jepang ternyata serius sekali ya. Maksudnya begini, nggak cuman tempat masak. Jadi kita tuh mengajarkan itu di depan, lalu sudah ada semua bahan-bahan peralatan masak, dan masing-masing mahasiswa itu mereka dua orang mahasiswanya itu punya booth sendiri, ada meja, ada kompornya sendiri-sendiri dengan peralatan pernak-pernik dapur gitu ya, pernak-pernik masaknya. Nah, saya di depan itu juga ada mejanya sendiri kan, ada meja sendiri sama peralatan. Yang jadi masalah itu ternyata di bagian atas ini itu ada kayak kaca gitu, ada kaca lebar yang bisa melihat peralatan kita yang sedang saya masak gitu kan. Nah, ini maksud saya, di atasnya tuh, jadi apa yang kita di bawah dari atas tuh kelihatan. Jadi mahasiswa yang di belakang bisa lihat apa yang kita buat dengan melihat ke atas. Sebelum memulai memasak, saya mengajarkan dulu tentang Indonesia. Indonesia itu ada di mana, seperti apa negara kita gitu kan. Ini yang di Okayama sendiri kan ada restoran Indonesia namanya Bintang Bali ya. Kalau kita kangen masakan Indonesia dan males masak, kita suka ke Bintang Bali. Nah, di situ si mbaknya namanya Mbak Emi, saya yakin masih ada tuh, saya masih berteman di Facebook. Emiko namanya, Emiko siapa lupa lagi. Dia yang punya ownernya. Jadi kecil rumah makannya, kecil tapi lumayan, dia bisa bikin nasi goreng, ada sate, apalagi ya, agak lupa. Tapi yang saya ingat ada nasi goreng. Saya pernah pesan nasi goreng makan, dan nasi gorengnya beda sama nasi goreng kita. Jadi saya harus maklum, oke, ini nasi goreng versi orang Jepang gitu kan. Dan orang Jepang mungkin enak aja, tapi buat lidah kita kan, oh ya udah maklum lah ya, gitu kan. Ya udah disesuaikan. Jadi maksud saya begitu. Jadi nasi goreng versi saya mudah-mudahan bisa diterima, itu aja. Karena gini, tidak mengerti rasa nasi goreng yang seperti apa yang enak. Jadi seandainya, tapi harapan saya sih jangan sampai ya. Seandainya nasi goreng saya agak enggak jelas rasanya, atau agak gagal, misalnya agak kebanyakan kecap atau agak bagaimana, atau ya jangan keasinan ya, maksudnya agak kayak gimana, saya hanya mikir gini, orang Jepang hanya mikir, wah masakan orang Indonesia ternyata kayak gini ya, agak manis, agak banyak kecap. Padahal itu kan versi saya yang harusnya nggak seperti itu. Cuma bayangan saya paling tidak, karena mereka kan nggak ngerti yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Itu maksud saya. Jadi udah deh, percaya diri aja saya masak. Sampai pada hari hanya, ceritanya saya udah mulai ngajarin masak nih, mempersiapkan, kayak persiapkan nasinya yang udah jadi, kemudian kita rajang bawangnya buat
bawang gorengnya, terus nanti persiapkan bumbunya begini-begini. Singkat cerita, bumbu udah siap, terus digoreng gitu, terus masukkan nasinya, kita aduk, mulai tambahin kecap, tambahkan telur, tambahkan lah. Sambil cerita sambil ngomong, sebetulnya saya tuh stres juga gitu kan, terlalu stres karena ini apa namanya, ini fry pan kan panas, jadi saya kan pegangnya kan pakai serbet ya bilang. Nah, lagi asik gitu, lagi asik-asik ini, lagi ngasih contoh menggoreng nasi gini, terus sambil ngomong kita gini, kita sambil rasakan, terus nanti tambahin garam kalau kurang segala macam. Tiba-tiba ada mahasiswa yang di belakang, sensei, terus saya hai Nandeska gitu ya, sensei maaf sensei, itu serbetnya terbakar. Aku malu sekali. Oke. Serbet itu diambil sama sensei yang menemani saya, yang mendampingi saya, sensei yang jurusan tersebut. Oke, nggak apa-apa, saya urus serbetnya. Terus diurus serbetnya sama sensei itu, tapi kan saya juga malu. Oh my god, ini hari pertama loh bikin nasi goreng. Aku masih ingat banget. Makin ngadek-dek aja, makin setengah mati. Terus katanya udah nggak apa-apa, itu kan serbetnya. Oke, saya sensei, hati-hati ya Santi, sensei, hati-hati Santi sensei. Iya, sih mas, hati-hati. Akhirnya begini. Untung itu udah mau selesai nasi gorengnya, jadi udah selesai. Terus udah selesai, saya taruh di piring, terus udah gitu, terus mulai bikin acar kan, nggak perlu pakai masak, cuma selesai itu baru saya berkeliling gitu kan, lihat masakan yang lain. Nah, sambil itu berkeliling, saya cuma mikirnya, kok bisa ya mahasiswa yang di ujung sana bisa lihat bahwa serbet yang saya pakai buat megangin ini fry pan wajan terbakar, kok dari jauh bisa lihat ya. Mungkin karena ada asap gitu kali ya, yang pertama. Yang kedua, setelah saya berjalan ke belakang, ternyata memang kan karena itu tadi di atas itu kan ada kaca, di atas kita itu kan ada kaca, jadi kaca itu kan bisa melihat apa yang ada di meja kita. Nah, dari situ, oh ya pantesan. Jadi apa yang saya lakukan di sini, mahasiswa yang jauh di sana tetap bisa lihat itu. Ya bagus juga, bisa melihat serbet saya kebakar. Oh my goodness, itu memalukan banget. Tapi itu sungguh pengalaman yang nggak bisa aku lupakan. Tapi teman-teman jangan dibayangin serbetnya sampai kebakar, berapi kayak gitu, enggak loh ya. Baru mulai kehitaman berasap loh, baru kehitaman berasap itu aja kan udah ketahuan gitu loh. Jadi jangan dibayangin sampai kebakaran, enggak. Tapi kan itu cukup membuat saya malu. Jadi demikian teman-teman pengalaman saya mengajar memasak pada waktu saya menjadi mahasiswa peneliti di Jepang pada waktu tahun 2002. Oke. Pokoknya pada minggu yang akan datang pasti saya akan muncul lagi, pasti akan saya upload lagi video baru. Sampai jumpa lagi. God bless.